Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilsa Amelia dengan NIM 5111420037. Saya dari Rombel 1, Program Studi Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit paparan berdasarkan laporan hasil survei lalu lintas yang telah dilaksanakan dari awal perkuliahan hingga pertengahan semester ini. Untuk pelaksanaan survei lalu lintas dibagi menjadi 3 survei. Yang pertama yaitu survei volume lalu lintas, yang kedua survei kecepatan kendaraan, dan yang ketiga analisis pejalan kaki. Untuk pelaksanaan survei volume lalu lintas dilaksanakan selama 6 jam yang dibagi menjadi 3 bagian atau 3 sesi, yang setiap bagiannya itu merupakan peak hour pada waktu tersebut. Untuk waktu pelaksananya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian untuk volume lalu lintas sendiri adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Kemudian untuk survei yang kedua yaitu survei kecepatan kendaraan dilaksanakan selama 2 jam namun pada bukan peak hour atau bukan pada jam sibuk. Untuk kecepatan kendaraan sendiri merupakan kemampuan untuk menempuh suatu jarak tertentu dalam satu satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam. Kemudian survei yang ketiga yaitu analisis pejalan kaki. Jalur pedestrian yang berupa trotoar merupakan ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas atau dengan kata lain, ruang publik di mana jalur tersebut juga terjadi interaksi sosial antar masyarakat. Kemudian untuk gambaran umum lokasi pelaksanaan survei. Survei ini dilaksanakan di Jalan Kelut Raya, tepatnya di Jalan Kelut Raya, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50237. Jalan Kelut Raya merupakan jalan kelas 3 dengan fungsi jalan sebagai jalan arteri sekunder dengan panjang ruas 1858,69 meter. Kemudian pada tabel di bawah ini akan dijelaskan waktu yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, dan analisis pejalan kaki. Untuk pelaksanaan survei volume lalu lintas dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sesi pagi, diambil peak hour pada pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi yang kedua yaitu sesi siang, diambil peak hour pada pukul 11 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sesi yang terakhir, sesi sore hari, diambil peak hour pada pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk survei yang kedua yaitu survei kecepatan kendaraan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022. Untuk waktu pelaksanaannya seperti yang sudah saya bilang tadi yaitu bukan pada peak hour atau bukan pada jam sibuk. Kelompok kami mengambil waktu pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat yaitu pada sore hari. Kemudian untuk survei yang ketiga yaitu analisis pejalan kaki dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 dan waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada pagi hari yaitu pada pukul 6.30 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaannya hanya eh, hanya dilaksanakan selama 1 jam pada kegiatan peak hour masyarakat yang kalau pagi hari itu banyak masyarakat yang beraktivitas menuju sekolah atau menuju tempat kerja masing-masing. Kemudian untuk analisis survei yang pertama yaitu analisis survei volume lalu lintas.
Untuk analisis ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu presentasi data volume lalu lintas, yang kedua periode sibuk, dan yang ketiga fluktuasi volume lalu lintas, yang keempat split distribution, kemudian yang terakhir proporsi kendaraan. Untuk yang pertama yaitu data volume lalu lintas. Penelitian ini atau survei kali ini dibagi menjadi 2 jalur. Jalur pertama yaitu dari arah Alfamidi Cloud Raya menuju Hotel UTC Semarang, kemudian jalur kedua dari arah Hotel UTC Semarang menuju Alfamidi Cloud Raya. Survei ini dilakukan tepat di depan Alfamidi Cloud Raya. Kemudian setelah seluruh rekapitulasi data volume lalu lintas dari kedua arah didapat, perhitungan yang dilakukan selanjutnya adalah untuk mendapatkan perhitungan selanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode pencacahan arus lalu lintas atau traffic counting. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan datanya, yaitu dengan mencatat semua jenis kendaraan yang lewat pada masing-masing arah dalam interval 15 menit. Selanjutnya, untuk mendapatkan volume arus lalu lintas maksimum atau jam puncak, maka satuan volume arus lalu lintas harus diseragamkan atau dikonversikan. Volume arus lalu lintas per satuan waktu nantinya akan dikonversi menjadi satuan mobil penumpang. Kemudian untuk metode pencacahan arus lalu lintas atau traffic counting tadi dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur yang pertama yaitu jalur Alfamidi Cloud Raya menuju Hotel UTC Semarang, dan yang kedua arah sebaliknya yaitu dari Hotel UTC Semarang menuju Alfamidi Cloud Raya. Dari metode tersebut didapatkan hasil yang didominasi kendaraan sepeda motor dengan total kendaraan sebesar 21.280, kemudian mobil sebesar 4.359, MPU sebesar 77, dan pick up sebesar 267 kendaraan. Kemudian pada arah sebaliknya yaitu Hotel UTC Semarang menuju Alfamidi Cloud Raya didominasi kendaraan sepeda motor dengan total kendaraan sebesar 25.167, mobil sebesar 4.408, MPU sebesar 127, dan pickup sebesar 341 kendaraan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan konversi volume lalu lintas menjadi satuan mobil penumpang atau SMP. Cara mengkonversi ini adalah dengan cara mengalihkan volume arus lalu lintas kendaraan per satuan waktu dengan nilai ekuivalen penumpang atau EMB. Jadi, volume yang sudah kita dapat tadi dikalikan dengan nilai EMB berdasarkan tipe kendaraan. Kemudian pada tabel tersebut merupakan nilai EMB untuk masing-masing klasifikasi kendaraan. Yang pertama, tipe kendaraan ringan atau LP memiliki nilai EMB sebesar 1, kemudian kendaraan berat atau HV memiliki nilai EMB sebesar 1,3, dan kendaraan yang ketiga yaitu sepeda motor atau MC memiliki nilai EMB sebesar 0,5. Tabel ini bersumber dari MKJI 1997. Selanjutnya adalah grafik volume lalu lintas jalur 1, yaitu dari arah Alfa Midi Cloud Raya menuju arah Hotel UTC Semarang. Dapat dilihat pada grafik tersebut kenaikan dan penurunan volumenya. Kemudian grafik yang kedua yaitu dari arah sebaliknya, yaitu jalur Hotel UTC Semarang menuju Alfamidi Cloud Raya. Kemudian penjelasannya pada slide selanjutnya. Dari grafik sebelumnya didapatkan volume maksimum atau jam puncak.
Untuk jalur 1 atau dari Alfamidi Klut Raya menuju Hotel UTC Semarang, jam puncak berada pada pukul 6.30 sampai 6.45 waktu Indonesia Barat, didominasi dengan kendaraan sepeda motor sebanyak 336 SMB atau 841 kendaraan. Kemudian terjadi lagi untuk jenis kendaraan selanjutnya yaitu didominasi dengan kendaraan mobil sebanyak 126 SMB atau 126 kendaraan. Jam puncaknya berada pada pukul 7.15 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat. Dapat dilihat pada grafik ini, garis biru merupakan garis sepeda motor dan merah merupakan garis mobil. Jam puncak sepeda motor tadi terjadi pada pukul 6.30 sampai 6.45. Kemudian mobil terjadi pada pukul 7.15 sampai 7.30. Sedangkan kendaraan yang lainnya hanya beberapa saja yang lewat. Kemudian penjelasan grafik selanjutnya yaitu pada jalur 2 dari arah Hotel UTC Semarang menuju Alfamidi Klut Raya. Jam puncak berada pada pukul 16.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, didominasi dengan kendaraan sepeda motor sebanyak 284 SMP atau 711 kendaraan. Kemudian untuk jenis kendaraan selanjutnya yaitu mobil sebanyak 122 SMP. Dan jam puncaknya terjadi pada pukul 16 sampai 16.15 waktu Indonesia Barat. Dapat dilihat hampir sama dengan grafik sebelumnya, yaitu garis biru merupakan sepeda motor dan merah merupakan mobil. Selanjutnya, untuk mendapatkan level of service di Jalan Kelut Raya. Yang pertama adalah dengan mendapatkan data volume dengan satuan SMB, yaitu penjumlahan seluruh kendaraan pada kedua jalur dengan satuan SMB dalam interval 15 menit. Kemudian setelah didapatkan seluruh data volume tersebut, dilakukan penjumlahan volume kendaraan dari kedua arah. Kemudian setelah didapatkan hasil data dari dua arah tersebut, maka untuk menetapkan jam sibuk, yaitu dengan menjumlahkan seluruh volume yang dengan satuan SMB per jam maksimal untuk kedua arah pada 3 waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Kemudian setelah didapatkan jumlah volume tersebut, dapat diketahui kapasitas jalan dari Jalan Kelut Raya, yaitu diketahui dari jumlah dari hasil volume dalam satuan SMB per jam maksimal pada dua arah. Kemudian dilakukan perhitungan V per C rasio, yaitu perbandingan volume arus lalu lintas dengan kapasitas jalan itu sendiri. Setelah didapatkan V per C rasio tersebut, maka dapat diketahui level of service dari Jalan Kelut Raya, yaitu jenis jalan bebas hambatan atau memiliki arus yang bebas dan arus yang stabil dengan tingkat pelayanan A dan B. Kemudian untuk periode sibuk atau peak hour, yaitu waktu di mana volume lalu lintas mencapai jumlah tertingginya atau terpuncaknya pada suatu ruas jalan. Di bawah ini merupakan tabel hasil dari periode sibuk. Dapat dilihat pada tabel tersebut ada 3 waktu yaitu pagi, siang, dan sore. Ada 2 arah. Yang pertama jalur 1 yaitu dari arah Alfamidi Kelut Raya menuju Hotel UTC Semarang dan arah sebaliknya yaitu Hotel UTC Semarang menuju Alfamidi Kelut Raya dan penjumlahan dari kedua arah tersebut. Selanjutnya periode sibuk untuk mendapatkan nilai dari periode sibuk yang pertama
dilakukan adalah mencari nilai persentil dari 85 dari kedua arah. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai persentil 85 dari jalur pertama, yaitu dari arah Alfa Midi Cloud Raya menuju Hotel UTC Semarang sebesar 1426 SMB per jam. Kemudian untuk persentil 85 dari jalur 2 yaitu sebesar 1302 SMB per jam, dan persentil 85 dari kedua arah sebesar 2497 SMB per jam. Kemudian didapatkan periode sibuk dari jalur yang pertama yaitu dari jalur Alfa Midi Cloud Raya menuju Hotel UTC Semarang yang mengalami kenaikan volume pada pukul 6.45 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan puncak pukul 7.15 sampai 7.30 dengan volume 1.677 SMB per jam. Hal ini disebabkan oleh dominasi arus pergi sekolah atau pergi kuliah, bekerja, dan lain-lain. Kemudian periode sibuk pada jalur 2 yaitu dari arah Hotel UTC Semarang menuju Alfa Midi Cloud Raya mengalami kenaikan pada pukul 16.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat pada sore hari dengan puncak pukul 16.45 sampai 17 waktu Indonesia Barat dengan volume 1.531 SMB per jam. Hal ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya, yaitu dipengaruhi oleh arus pulang dari sekolah ataupun bekerja dan aktivitas lain. Selanjutnya, didapatkan grafik dari periode sibuk dua arah di ruas jalan Cloud Raya. Berdasarkan grafik di samping dapat diketahui bahwa periode sibuk dua arah jalan Cloud Raya yaitu di pagi hari pada pukul 7.15 sampai 7.30 dengan volume kendaraan sebanyak 2.938 SMB per jam. Kemudian pada sore hari arus lalu lintas terpantau mulai menaik dengan titik puncak pada pukul 16.45 sampai 17 waktu Indonesia Barat dengan volume kendaraan pada dua arah yaitu sebanyak 2.768 SMB per jam. Selanjutnya, fluktuasi volume lalu lintas. Diperlukan untuk mengetahui berapa persentase tercakup pada pengaruhnya terhadap pengendalian dan pengoperasian lalu lintas di masa mendatang. Dapat dilihat pada grafik di samping, grafik fluktuasi volume lalu lintas di ruas jalan Cloud Raya. Jam puncak terjadi pada pukul 6.30 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat, kemudian terjadi lagi pada pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dapat dilihat garis yang berwarna hijau merupakan fluktuasi dari kedua arah, yang berwarna biru fluktuasi dari arah Alfa Midi Cloud Raya menuju Hotel UTC Semarang, dan garis warna merah merupakan dari arah sebaliknya, yaitu Hotel UTC Semarang menuju Alfa Midi Cloud Raya. Pada pukul 6.30 sampai 7.30 yaitu jam puncak pada pagi hari, didapatkan jumlah arus lalu lintas sebesar 2.938 SMB per jam, dan pada sore hari yaitu pada pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat didapatkan jumlah arus lalu lintas sebesar 2.768 SMB per jam. Selanjutnya split distribution dari jalan Cloud Raya. Untuk warna merah itu adalah dari arah B menuju A dan warna biru dari arah A menuju B. A itu adalah Alfa Midi Cloud Raya dan B Hotel UTC Semarang. Jadi yang warna biru yaitu dari arah A menuju B atau dari arah Alfa Midi Cloud Raya menuju Hotel UTC Semarang didapatkan split distribution sebesar 46%.
yaitu sebesar 21.280 kendaraan. Kemudian pada arah sebaliknya, yaitu dari arah Hotel UTC Semarang menuju arah Alfa Midi Glut Raya, didapatkan split distribution sebesar 54% atau sebesar 25.167 kendaraan. Selanjutnya, untuk proporsi kendaraan digunakan untuk membandingkan hasil data kendaraan yang diperoleh dan mengelompokkan kendaraan dari keseluruhan data yang telah diambil. Kemudian, dari kedua lajur atau dari kedua arah, presentase sepeda motor memiliki jumlah terbesar dengan angka 82%. Volume dari sepeda motor memiliki angka tertinggi pada setiap peak hour. Kemudian berdasarkan jenis kendaraan, pada grafik terdapat data dari kategori motorcycle atau MT dengan persentase sebesar 67,8% dengan jumlah sebanyak 21.236 kendaraan. Kemudian untuk kategori light vehicle atau LV dengan persentase 31,5% dengan jumlah sebanyak 9.850 kendaraan. Kemudian untuk kategori heavy vehicle atau HV memiliki persentase terkecil yaitu sebesar 0,7% dengan jumlah 222 kendaraan. Selanjutnya, untuk survei yang kedua yaitu analisis survei kecepatan kendaraan. Pembahasannya dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama hasil data kecepatan metode konvensional, yang kedua hasil data kecepatan metode otomatis, yang ketiga hasil data kecepatan arus bebas, dan yang keempat analisis metode kecepatan persentil 85, kemudian yang terakhir adalah rekomendasi penanganan. Untuk survei kecepatan kendaraan ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama metode konvensional, yang kedua metode otomatis, dan yang ketiga arus bebas. Metode konvensional yaitu data kecepatan kendaraan diperoleh langsung dari pengamatan di lapangan dengan jarak yang sudah ditentukan. Kemudian untuk metode otomatis, data kecepatan rata-rata didapatkan dengan menggunakan bantuan aplikasi yaitu Smart Speed. Kemudian untuk arus bebas, dihitung dengan rumus FV sama dengan FV0 ditambah FWW, kemudian dikali dengan FFV SF, kemudian dikali dengan FFV CS. Rumus tersebut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, penjelasan survei kecepatan kendaraan dengan metode konvensional, yaitu dengan jarak pengamatan dilakukan di kedua ruas dengan cara waktu tempuh kendaraan dalam jarak 50 meter. Survei kecepatan diambil dengan jumlah sampel total berdasarkan proporsi kendaraan yang sudah dilakukan pada survei sebelumnya, didapatkan sampel sebesar 352 kendaraan. Kemudian setelah didapatkan semua data dari masing-masing jenis kendaraan, setelah dilakukan survei dengan metode konvensional tersebut, setelah didapatkan semua data dari masing-masing jenis kendaraan dari dua arah, didapatkan kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas pada ruas Jalan Kelut Raya pada arah Alfa Midi Kelut Raya menuju Hotel Semarang sebesar 42 km per jam dan arah sebaliknya yaitu dari arah Alfa Midi Kelut Raya menuju Hotel UTC Semarang didapatkan hasil sebesar 40 km per jam. Kemudian dari hasil kecepatan rata-rata di atas, maka untuk kecepatan rata-rata dua arah jalur yang melintas di jalan tersebut sebesar 41 km per jam. Kemudian yang kedua yaitu metode otomatis. Jarak dan jumlah sampel sama dengan pelaksanaan survei kecepatan metode konvensional, yaitu dalam jarak 50 meter dengan jumlah sampel total yaitu 352 kendaraan. Namun dalam pelaksanaannya metode otomatis ini didapatkan kecepatan rata-rata kendaraan dengan bantuan aplikasi Smart Speed seperti diperlihatkan pada gambar di bawah.
Setelah didapatkan data kecepatan rata-rata pada setiap jenis kendaraan, maka dapat diketahui kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas pada ruas jalan Kelut Raya pada arah Alfamidi Kelut Raya menuju Hotel UTC Semarang sebesar 24 km per jam. Kemudian pada arah sebaliknya yaitu arah Hotel UTC Semarang menuju Alfamidi Kelut Raya sebesar 23,12 km per jam. Kemudian untuk kecepatan rata-rata dua arah jalur yang melintas di jalan tersebut sebesar 24 km per jam. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kecepatan arus bebas. Menurut MKJI 1997, untuk jalan tak terbagi, analisa dilakukan pada kedua arah lalu lintas, sedangkan untuk jalan terbagi, analisa dilakukan terpisah untuk masing-masing arah lalu lintas. Jalan Kulit Raya merupakan jalan dua jalur dua arah tak terbagi atau 2/2 UD, maka analisa dilakukan pada kedua arah lalu lintas. Kecepatan arus bebas dihitung dengan rumus di samping. Rumus yang tadi yaitu FV sama dengan FV0 ditambah FVW dikalikan FFWSF dikalikan FFVCS. Dengan FV yaitu kecepatan arus bebas kendaraan ringan dengan satuan kilometer per jam. FV0 merupakan kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan dengan satuan kilometer per jam. FPW merupakan penyesuaian lebar lajur lalu lintas efektif dengan satuan kilometer per jam. Kemudian FFPSF adalah faktor penyesuaian kondisi hambatan samping dan FFPCS merupakan faktor penyesuaian ukuran kota. Kemudian untuk analisis kecepatan arus bebas berdasarkan rumus tadi, yang pertama adalah mencari faktor penyesuaian. Penentuan nilai dari faktor penyesuaian yaitu FV0, FVW, FFSF, dan FFVCS didapatkan dari tabel menurut MKJI 1997. Kemudian setelah eh, nilai dari faktor penyesuaian didapat dan dihitung menggunakan rumus sebelumnya, didapatkan kecepatan arus bebas masing-masing jenis kendaraan yang dihitung dengan rumus tadi, didapatkan hasil MC sebesar 35,26 km per jam, LV sebesar 38,54 km per jam, dan HV sebesar 35,26 km per jam. Kemudian setelah dianalisis, kecepatan arus bebas dari seluruh jenis kendaraan didapatkan hasil sebesar 36,9 km per jam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu analisis metode persentil 85. Berdasarkan data survei yang telah didapatkan sebelumnya, untuk kecepatan rata-rata kendaraan dengan metode konvensional didapatkan hasil 41 km per jam. Dari metode otomatis didapatkan hasil sebesar 24 km per jam. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode arus bebas atau MKJI 1997 didapatkan 36,9 km per jam. Untuk menganalisis metode persentil 85 diambil nilai terbesar dari kecepatan rata-rata tersebut yaitu dengan metode konvensional sebesar 41 km per jam. Dari nilai nilai kecepatan rata-rata 41 km per jam tersebut dibuat grafik pada slide selanjutnya, yaitu ini grafik persentil 85. Cara mengetahui kecepatannya yaitu dengan menarik garis dari kumulatif persentase frekuensi hingga berpotongan dengan kurva, kemudian ditarik garis ke bawah. Dapat diketahui kecepatan
rata-rata yaitu 60 km per jam. Dari hasil tersebut dapat diketahui yaitu terdapat 15% atau 53 kendaraan yang melaju dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam dan terdapat 85% atau 299 kendaraan yang melaju dengan kecepatan kurang dari 60 km per jam. Setelah didapatkan hasil dari persentil 85 tersebut, dilakukan validasi data. Untuk standar batas kecepatan rencana tertinggi di pejalan perkotaan, yaitu sebesar 50 km per jam berdasarkan PM 111 tahun 2015, pasal 3 ayat 4. Dari standar batas tersebut terdapat selisih sebesar 10 km per jam, maka untuk faktor keamanan di ruas jalan Kelut Raya tersebut faktor keamanannya kurang, maka dilakukan rekomendasi penanganan. Beberapa rekomendasi penanganan yang dapat dilakukan di Jalan Kelut Raya yaitu yang pertama, rambu dengan sistem VASL atau Variable Advisory Speed Limit, yaitu dengan menggambarkan batas kecepatan berdasarkan kecepatan lalu lintas yang sebenarnya. Untuk jalan perkotaan berdasarkan standar batas kecepatan rencana tertinggi tadi adalah 50 km per jam, akan dipasang rambu-rambu dengan tulisan 50 km per jam. Kemudian rekomendasi penanganan yang selanjutnya yaitu dengan speed trap yang bertujuan untuk menurunkan kecepatan dan mengurangi angka kecelakaan seperti dapat dilihat pada gambar di samping. Ini adalah rambu batas kecepatan dengan tulisan 50 km per jam di kedua sisi. Kemudian speed trap juga terdapat speed trap juga di kedua lajur jalan. Kemudian yang ketiga yaitu analisis survei pejalan kaki. Untuk analisis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis volume pejalan kaki, analisis perencanaan fasilitas jalur pejalan kaki, analisis perencanaan fasilitas penyeberangan. Yang pertama yaitu analisis volume pejalan kaki, yaitu pengumpulan volume pejalan kaki dilakukan untuk dua arah pada setiap titik pengamatan. Pengamatan dilakukan dari jam 6.30 sampai 7.30 dengan interval 1 jam. Setelah mendapatkan volume masing-masing arah, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan satu nilai volume pejalan kaki. Hasil survei dapat dilihat pada tabel di bawah. Untuk jumlah pejalan kaki yang menyusuri didapatkan sebesar 87 orang per jam. Kemudian untuk pejalan kaki yang menyeberangi ruas jalan tersebut sebesar 48 orang per jam. Kemudian yang kedua adalah analisis perencanaan fasilitas jalur pejalan kaki. Setelah didapatkan volume dari pejalan kaki menyusuri yang didapat dari tabel sebelumnya, yaitu sebesar 87 orang per jam, dijadikan menit per meter, yaitu sebesar 1,45 orang per menit per meter. Kemudian dicari nilai N atau lebar tambahan agar bisa dihitung dengan rumus lebar efektif trotoar. Nilai N pada jalan di daerah dengan bangkitan pejalan kaki tinggi didapatkan nilai N sebesar 1,5 meter. Kemudian dengan rumus W sama dengan V per 35 plus N didapatkan hasil sebesar 1,54 meter. Kemudian ditambah penambahan lebar, yaitu karena pada Jalan Kelut Raya terdapat tiang lampu penerang dan rambu lalu lintas, maka lebar trotoar harus ditambah 96 cm. Maka lebar efektif trotoar
yang semula adalah 1,54 meter ditambah 0,96 meter jadi 2,5 meter. Kemudian untuk analisis fasilitas jalur pejalan kaki selanjutnya, berdasarkan pengamatan di lapangan atau survei yang telah dilakukan, Jalan Kelut Raya memiliki trotoar sebesar 1,5 meter. Dengan lebar jalan tersebut, Jalan Kelut Raya belum efektif bagi pejalan kaki untuk menyusuri jalan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, untuk kemiringan melintang trotoar di Jalan Kelut yaitu 3%. Untuk syaratnya adalah 2% sampai 4% untuk kepentingan penyaluran air agar tidak menggenang di permukaan trotoar. Kemudian berdasarkan analisis sebelumnya, maka rekomendasi fasilitas jalur pejalan kaki di Jalan Kelut Raya yaitu pelebaran trotoar agar memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi pejalan kaki. Selanjutnya, analisis perencanaan fasilitas penyeberangan. Fasilitas penyeberangan yang memungkinkan diterapkan di Jalan Kelut Raya yaitu penyeberangan sebidang. Kriteria pemilihan penyeberangan sebidang didasarkan pada rumus empiris atau PV2. Nilai P dan V arus rata-rata pejalan kaki dan kendaraan pada jam sibuk dengan rekomendasi awal seperti tabel di bawah. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Kemudian penjelasan selanjutnya, mencari nilai P dan nilai V berdasarkan tabel sebelumnya. Untuk mencari nilai P, yaitu arus lalu lintas penyeberangan pejalan kaki sepanjang 100 meter yang dinyatakan dengan orang per jam, nilai P adalah 48 orang per jam. Maka diibaratkan masuk ke range 50 sampai 100 orang per jam. Pada baris pertama. Baris pertama. Selanjutnya untuk nilai V atau arus lalu lintas kendaraan 2 arah per jam yang dinyatakan dengan kendaraan per jam, nilai V sebelumnya didapat 6.023 kendaraan per jam. Nilai tersebut lebih dari 500 kendaraan per jam. Maka didapatkan pada pada baris kedua. Kemudian dengan memperhitungkan kondisi jalan, yaitu memiliki lahan yang terbatas, maka fasilitas penyeberangan yang cocok digunakan pada jalan tersebut adalah penyeberangan sebidang. Kemudian berdasarkan faktor-faktor di atas, fasilitas penyeberangan yang efektif untuk digunakan di Jalan Kelut Raya yaitu Pelikan. Seperti terlihat pada gambar di bawah. Pada survei penelitian pengamatan langsung, Jalan Kelut Raya sudah terdapat zebra cross. Namun di ujung zebra cross tersebut belum ada rambu hati-hati ada orang menyeberang dan pada salah satu ujungnya terdapat pohon besar yang menghalangi pejalan kaki yang hendak menyeberang. Hal-hal tersebut tentunya sangat membahayakan bagi pejalan kaki yang hendak menyeberang. Kemudian, maka rekomendasi fasilitas penyeberangan sebidang berupa pelikan dan perbaikan zebra cross yang sudah ada, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah. Terdapat zebra cross dan rambu penyeberangan. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama perkuliahan laboratorium lalu lintas.
Untuk kegiatan survei, beberapa kali kegiatan survei yang telah dilakukan ini sangat menambah pengalaman khususnya bagi saya, karena seperti yang kita semua tahu bahwa, sejak awal perkuliahan dari semester 1 hingga semester 4 kemarin, perkuliahan dilaksanakan secara online atau daring. Jadi angkatan kami belum bisa melaksanakan praktek atau, survei langsung pada seluruh, mata kuliah. Jadi mata kuliah laboratorium rekayasa lalu lintas ini memberikan pengalaman yang cukup berkesan bagi saya dan, khususnya teman-teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.